kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan paper yang kami beri judul dengan peningkatan kemandirian ekonomi pimpinan cabang Muhammadiyah Kokab Kulon Progo untuk kesejahteraan pengajar pada institusi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Berangkat dari keprihatinan Pak Rektor terhadap kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berafiliasi dengan Muhammadiyah di beberapa tempat, menggugah Pak Rektor untuk menginisiasi program yang sudah ada sebelumnya, pengabdian masyarakat dosen dan juga mahasiswa untuk diarahkan kepada kebutuhan ini, yaitu kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap pendidikan Muhammadiyah. Dalam hal ini pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Karena sejauh ini beberapa pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah di beberapa tempat, khususnya di tempat-tempat yang jauh dari kota, cenderung memprihatinkan dari segi kualitasnya, dan itu sebenarnya saling kait-mengait dari mulai kesejahteraan para gurunya. Jadi ditengarai dimulai dari tingkat kesejahteraan gurunya, kemudian mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan sekolah tersebut. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang kami lakukan dalam hal ini di kota, di pimpinan cabang Muhammadiyah Kokab, yaitu memberikan inovasi berwirausaha, yang itu muaranya harapannya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan pengajar pada institusi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Tadi setelah yang disampaikan sebelumnya, sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya tentang tujuannya agar mampu menjadi mandiri secara ekonomi dan sosial melalui wirausaha budidaya ikan nila dan ikan gurami. Meskipun nanti ikan nila dan gurami akan mengalami perkembangan, maksudnya apakah nanti keduanya akan digarap atau hanya salah satu dari dua yang diusulkan ini. Nah, secara gambaran kita bisa melihat bahwa PCM Kokab memiliki 750 anggota, 14 amal usaha mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah, sekolah menengah pertama, dan panti asuhan. Tidak sedikit, ada 14 amal usaha. Selain itu, PCM Kokab juga memiliki 3 usaha unggulan, yaitu Lasmu, Pangkalan LPG-mu, dan juga Bertasol. Permasalahan yang dihadapi masih sama, masih kurang terpenuhinya pendanaan di PCM Kokab. Solusinya yang kita tawarkan adalah mencari inovasi baru, yaitu wirausaha di bidang yang lain, di sektor yang lain. Metode yang kami gunakan adalah penyuluhan dan diskusi, kemudian transfer atau teknologi tepat guna, pembangunan kolam dan ikan gurami, dan kemudian konsultasi dan pendampingan akhirnya diikuti dengan monitoring dan evaluasi kegiatan. Penyuluhan dan diskusi di awal kita lakukan diseminasi tentang program ini, dan kemudian berdiskusi sekaligus untuk mematangkan program yang ingin kita laksanakan. Hasil dan pembahasan berdasarkan diskusi dan juga konsultasi dengan ekspertisnya, maka kemudian dihasilkan pembuatan kolam ikan seharusnya merujuk pada jenis kolam ikan, yaitu kolam beton, dan kemudian memiliki konstruksi tertentu di bagian bawah, seperti yang terlihat di dalam gambar.
memang ketika pengerjaannya agak sulit untuk memastikan bahwa posisi konstruksi bagian bawah membentuk sedemikian rupa. Tetapi ini harus dilakukan untuk kepentingan dari kolam yang sesuai atau yang sudah melewati masa eksperimen ya yang dianjurkan. Hasil dan pembahasan ini jarak lokasi pengabdian dari UMY memang cukup jauh, tetapi kemudian ini dibantu dengan mahasiswa KKN di lokasi tersebut sehingga intensitas konsultasi menjadi lebih intensif, lebih sering dilakukan. Kemudian lokasi kolam ikan gurame juga berada di sekitaran komplek tanah yang diwakafkan di PCM Kokap. Dari sana kemudian memang muncul ide-ide lain, dan saya kira itu memang bagian penting di dalam pengabdian ini, yaitu menggugah atau memantik ide-ide lain yang membuat daya wirausaha lebih banyak di banyak sektor, sehingga kemudian muaranya sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan para guru di pendidikan atau institusi pendidikan dasar dan menengah di PCM Kokap. Ini beberapa diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya, dan ternyata menarik minat banyak sekali anggota PCM Kokap, dan pilot project ini hanya sebagai pemantik yang kami buat di pusat di PCM Kokap, dan itu ternyata dihadiri oleh ranting-ranting yang lain, dan itu memberikan inspirasi untuk mereka juga melakukan kewirausahaan, baik itu dalam bidang yang sama maupun bidang yang berbeda. Dan akhirnya pada kesimpulannya, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian UMY telah berpartisipasi dalam memberikan inovasi jenis usaha baru dalam bidang kewirausahaan dan perikanan melalui usaha ternak ikan nila dan ikan gurame di PCM Kokap. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya motivasi dan peran aktif dari para anggota PCM Kokap yang terlibat, dan kita bisa melihat pada pelatihan yang diselenggarakan di PCM Kokap, mengundang tim ahli dari kelautan dan perikanan dan juga tim ahli dari warga setempat, dalam hal ini Pak Wagiran, yang sudah lama dipercaya menjadi konsultan dalam bidang perikanan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.